kakak-kakak dan teman-teman. Ini tugas aku minggu ini. Tugasnya hidupku berguna di dalam Tuhan. Ayatnya Matius 20 ayat 1 sampai 11. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Shalom Kak, ini tugas sekolah minggu aku, Jose. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Hidupku berguna di dalam Tuhan. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Nah, sekarang kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik udah siap semua kan? Nah, sebelum itu kita mau pemanasan dulu nih, kita mau ice breaking. Nah, lagu pertama kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, sambil pakai berdiri adik-adik. Nah, kemudian lagu yang kedua adalah Kasih. Sambil bangkit berdiri dan kita bergaya adik-adik. Seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, sekarang kita udah di lagunya yang terakhir nih. Adik-adik belum capek kan? Kita mau nyanyi lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Baik adik-adik, tadi kita sudah ice breaking ya, udah pemanasan. Nah adik-adik sekarang udah semangat kan untuk mengikuti 4? Baik adik-adik, jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya.
Kalau sudah, sekarang kita mau bernyanyi dulu lagu Mars Pekat PA. Sambil bangkit berdiri juga ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lain, menyatakan terang Injil. Terdengar ada Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan pilih bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 214, yaitu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik pelayan dan juga kakak layan ya Tuhan, bersama dengan orang tua di rumah kami masing-masing, untuk kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami dapat berjalan dari awal hingga akhirnya tanpa kurang suatu apapun juga ya Tuhan, dan juga bimbinglah supaya firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini juga dapat diterima dengan baik oleh adik-adik juga dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-9b. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik dari Matius 21 ayat 9b. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik adik-adik, sekarang kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu dulu nih dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku,
pagi adik-adik. Sudah siap ya untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami, juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Kak Iren yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang sebelum kakak memulai cerita kakak, kita baca Alkitab dulu ya. Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, tema minggu ini yaitu Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Hari ini kakak akan bercerita tentang peristiwa saat Yesus datang ke Yerusalem. Ya adik-adik, pada saat Yesus datang ke Yerusalem, Yesus sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk salah satunya, Yesus meminta tolong para muridnya untuk membawakan keledai betina dan anaknya yang terikat di sebuah semak-semak. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab tadi ada bilang, jikalau ada orang yang menegur kamu, Tuhan Yesus bilang, maka hendaklah kamu berkata, keledai tersebut akan dipakai untuk Tuhan dan akan segera dikembalikan. Nah, dari kata-kata tersebut berarti Tuhan Yesus tidak mau para muridnya mengambil keledai tersebut tanpa izin. Jadi Tuhan Yesus tidak mau para muridnya mencuri keledai tersebut. Seperti itu. Nah, setelah keledai datang, para murid yang lain langsung membuka pakaian mereka dan melepaskan jubah mereka dan diletakkan di atas keledai tersebut. Dan dijadikan alas duduk untuk Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata bukan para murid saja loh. Ternyata banyak orang juga yang menyambut Tuhan Yesus. Nah, cara menyambut Tuhan Yesus itu dengan berbagai cara orang-orang tersebut. Ada yang menyambut Tuhan Yesus dengan cara melepaskan pakaiannya dan menaruhnya di bawah lantai, di bawah tanah untuk dijadikan alas kaki untuk Tuhan Yesus. Dan ada juga yang menebarkan pohon-pohon ranting dan sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, adik-adik tahu nggak sih arti kata Hosana itu yang ada
yang terdapat dalam ayat 9 di Alkitab yang tadi kita baca itu apa sih? Nah, Hosana itu berasal dari kata Ibrani yaitu Hosiana yang artinya save now atau selamatkanlah sekarang. Nah, dari kata-kata tersebut secara tidak langsung mereka membuat permohonan. Kata tersebut adalah sebuah permohonan dari mereka yang diungkapkan dengan sukacita, yang dimana mereka yakin dan percaya bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka selain Tuhan, adik-adik. Jadi mereka yakin hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Makanya mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, dari peristiwa tersebut tadi, kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan cara yang sederhana. Yesus itu adalah Raja Mesias, tapi dia datang ke dunia ini dengan cara yang sederhana, yaitu yang dimana kalau para raja mengunjungi rakyatnya itu dia pasti naik dengan kereta kuda, dengan hal-hal yang mewah, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang ingat Tuhan Yesus lahir di mana? Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang domba di dalam palungan. Ya, itu adalah bentuk kesederhanaan dari Yesus lahir ke dunia ini. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua itu adalah kedatangan Yesus seharusnya senantiasa direspon oleh semua orang dengan baik, yaitu dengan melewati tindakan hidup, dengan cara mau menjadi teladan Kristus bagi dunia. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya. Adik-adik mau nggak menyambut Tuhan Yesus dengan setia? Coba angkat tangannya, siapa yang mau? Terus kakak mau nanya lagi. Kamu mau menyambut Yesus dengan selalu mengusahakan damai? Adik-adik mau nggak menyambut Yesus dengan selalu mengusahakan damai? Angkat tangannya. Caranya bagaimana kak mengusahakan damai? Caranya salah satu contohnya adalah adik-adik mau melerai teman-teman adik-adik yang sedang berantem. Ya, adik-adik mau melerai teman-teman yang sedang berantem, dan adik-adik juga mau berani, salah satu contohnya lagi, mau berani untuk menegur teman adik-adik yang mencontek pada saat ujian. Dan banyak sekali contohnya dalam kita mengusahakan damai. Jadi sekarang kakak bilang minggu ini dan minggu seterusnya, yuk kita menyambut Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus setia menyambut Tuhan Yesus dalam kondisi dan situasi apapun dengan cara mengusahakan damai. Oke, sekian firman dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kakak akan memberikan aktivitas tebak-tebakan. Adik-adik siapkan alat tulis dan buku. Kalau sudah, mari kita ke nomor 1. Adik-adik semua kerjakan aktivitasnya. Semoga semua bisa mengerjakan. Tidak ada yang sulit. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati semua. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, jangan lupa ya nanti juga laksanakan aktivitasnya. Sekarang kita mau melanjutkan lagi nih ibadah kita. Sekarang kita mau menyanyikan lagu setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Pada dunia
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti dan memahami, juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya juga beserta jajarannya. Berkatilah dalam proses penyelesaian pandemi COVID-19. Berkatilah setiap orang yang akan mendapatkan vaksin. Engkau berikanlah kekuatan kesehatan selalu, khususnya untuk kami Tuhan, anak-anak Pelkat PA. Ya Tuhan, berkatilah juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Tuhan, dan gerejamu. Engkau berkatilah agar setiap yang kami lakukan dapat menjadi pelayanan untuk kesaksian-Mu Tuhan. Berkatilah juga persembahan yang kami berikan agar dapat membantu teman-teman yang membutuhkan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk proses belajar kami Tuhan, belajar dari rumah secara online. Engkau berkatilah agar kami dapat mengerti dan memahami apa saja yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu guru kami di sekolah. Engkau berkatilah Tuhan agar kami menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, taat-taat kepada orang tua, kepada guru-guru kami Tuhan dalam setiap proses kami belajar. Ya Tuhan, berkatilah para pelayan PA, kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak Pelkat PA. Engkau berkatilah dan setiap pelayanannya agar kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Engkau selalu memberkatilah setiap proses dan kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan IMPA secara online. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam sakit penyakit. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau berikanlah panjang umur, kesehatan selalu, agar kami semua dapat menjadi anak yang baik, yang taat-taat kepada firman dan perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan lagu sambil memberikan persembahan, yaitu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan tadi sudah kita berikan. Sambil bangkit berdiri adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dari bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami tadi sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan yang tadi sudah kami berikan itu supaya berguna ya Tuhan bagi pelayanan kasih-Mu dan juga kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kakak mewartakan warta Pelkat PA
Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih nih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, tadi jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian yang kedua, kakak ingin memberitakan adik-adik, jangan lupa ya bagi adik-adik yang meminta nilai bisa diambil nilainya di posapam gereja. Oke. Nah kemudian yang ketiga, kakak ingin mengingatkan nih kepada adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, jangan lupa ya diambil goodie bag Natalnya di gereja. Bisa minta tolong orang tua untuk datang ke gereja untuk mengambil goodie bag tersebut. Nah kakak layan akan ada di gereja sampai jam 1 siang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah persembahan. Adik-adik, persembahan yang tadi adik-adik sudah berikan itu bisa adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua. Bisa digabungkan di dalam amplop, kemudian adik-adik tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlah persembahannya berapa. Baik adik-adik, sekian warta KPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan juga tetap ikut IMPA minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ada sampai di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan dapur. Yesus menginginkan dapur, bersinar Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah sampai akhirnya. Berkatilah kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan IMPA online ini. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga agar minggu depan kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan IMPA online. Engkau berikanlah kesehatan, kekuatan agar kami selalu dapat melakukan firman-Mu dan taat selalu pada firman-Mu dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.